Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati CEO dan keluarga besar Tugu Media Group, Rektor dan segenap sivitas akademika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, para pembicara dan hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini. Bulan Juni adalah bulan yang spesial dalam mengenang sejarah Bung Karno. Karena setidaknya ada 3 peristiwa penting yang terjadi menyangkut Bung Karno di bulan Juni. Pertama, tanggal 6 Juni 1901, Bung Karno dilahirkan. Kedua, tanggal 1 Juni 1945 adalah momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal tersebut, untuk pertama kalinya, Bung Karno menyampaikan gagasannya tentang Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia merdeka. Di depan sidang, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Ketiga, tanggal 21 Juni 1970 adalah tanggal wafatnya Bung Karno. Hebatnya, meskipun setelah lebih dari setengah abad Bung Karno pergi meninggalkan kita semua, nama beliau tetap harum di tengah-tengah bangsanya dan juga di dunia internasional. Meski di era sebelum saat ini, Bung Karno mengalami proses desoekarnoisasi yang amat terstruktur dan sistematis. Bagi saya, itulah ciri seorang pemimpin sejati. Meski telah wafat dan nama baiknya berusaha untuk dihancurkan dan dilenyapkan, Bung Karno tetap hidup dan bersemayam di hati sanubari rakyatnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengapa Bung Karno tetap harum dan bersemayam di hati rakyatnya, meski sudah 52 tahun beliau pergi meninggalkan kita semua? Jawabannya adalah karena memang begitu banyak jasa-jasa dan legasi Bung Karno bagi bangsa Indonesia dan bagi dunia yang tidak dapat mungkin dilupakan. Setidaknya, saya mencatat ada 6 dimensi Bung Karno. Pertama, Bung Karno sebagai pejuang, pemikir dan pemikir pejuang yang telah berjasa berjuang dan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua, Bung Karno sebagai seorang ideolog bangsa yang telah menggali dan mengkonseptualisasikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merdeka. Begitu juga ajaran Bung Karno tentang Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang terus relevan dalam kebutuhan bangsa Indonesia saat ini. Ketiga, Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Keempat, Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Kelima, Bung Karno sebagai seorang pemimpin dunia yang berjasa memberikan inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika untuk merebut kemerdekaan bangsanya sendiri melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Keenam, Bung Karno sebagai seorang pemikir dan pejuang Islam. Hadirin sekalian, tentu waktu kita tidak akan cukup dalam seminar ini untuk mengulas secara rinci seluruh dimensi dari Bung Karno tersebut. Namun, dalam kesempatan baik ini, saya ingin mengingatkan bahwa dalam merawat pemikiran Bung Karno, maka kita semua perlu memaksimalkan 2 kegiatan penting. Kegiatan pertama adalah meningkatkan dan memudahkan akses rakyat Indonesia terhadap sumber-sumber asli dan primer sejarah yang mengandung pemikiran Bung Karno. Kegiatan kedua adalah dengan menggunakan pisau analisa pemikiran Bung Karno dalam merumuskan solusi atas persoalan yang sedang bangsa Indonesia hadapi di masa sekarang dan masa depan, sehingga akan tetap terlihat relevansi pemikiran Bung Karno dalam kegiatan kita membangun negara ini ke depannya. Atau sederhananya,
adalah kita perlu terus membaca, melihat, membahas, mendengar, dan merenungkan pemikiran Bung Karno, serta mengaplikasikannya untuk mengatasi tantangan masa kini dan mewujudkan masa depan Indonesia yang raya. Mari kita bergotong royong untuk merawat pemikiran Bung Karno. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya.